itu jelas. Tapi yang observasi yang ada kesempatan yang nggak lulus. Tapi yang sekarang nanti kita akan karena kita belum ada panduannya. Kalau S1 kan udah jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Selamat malam, kembali hadir info P3K Guru tahun 2022 dan P3K Guru tahun 2023. Ada 6 info penting yang terkait dengan P3K 2022 dan 2023 kali ini. Nanti ada jawab sanggah yang sampai saat ini belum ada kejelasan informasinya, kemudian jumlah formasi di 2023. Terus ada P1 pembatalan penempatan, nasibnya seperti apa, kemudian pelamar P2, P3 yang sudah diobservasi dengan status TP, kejelasan informasinya untuk 2023 nanti bagaimana, kemudian syarat guru swasta daftar P3K Guru 2023, dan yang ke-6 P3K Guru 2023 dibuka bulan Mei Juni 2023. Informasi yang akan saya sajikan ini tentu ada dasarnya. Buat teman-teman yang punya pendapat lain nanti bisa isikan di kolom komentar. Sebelum lanjut, seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, kita lanjutkan untuk info yang pertama terkait dengan jawab sanggah yang sampai hari ini 24 Maret 2023. Teman-teman yang mengajukan sanggahan belum ada jawaban secara resmi baik di SSCSN maupun pada portal yang lain. Hari ini saya dapat informasi melalui bot GTK Kemendikbudristek. Jawabannya bahwa perihal jawab sanggah silahkan melakukan pengecekan di akun SSCSN peserta dan website resmi. Dan setelah dicek, ternyata sampai hari ini belum ada jawaban bagi teman-teman yang sudah melakukan sanggahan. Atau barangkali ada teman-teman yang sudah dijawab hasil sanggahannya, silakan isikan kolom komentar. Dan kalau kita cek di website guru P3K kemendikbud.go.id sesuai dengan penjadwalan, karena penjadwalannya masih tampil pada portal tersebut, yaitu jawab sanggah seharusnya 13 sampai dengan 19 Maret. Ternyata sampai 24 Maret ini belum ada jawaban, dan sekarang kita sudah memasuki jeda antara jawab sanggah sampai tanggal 9 April nanti untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah. Dan untuk aplikasinya, progresnya juga baru sampai pada pengumuman hasil seleksi. Artinya untuk progres sanggah dan jawab sanggah itu belum sampai pada tahapan ini, yang berarti memang masa sanggah atau jawab sanggah itu belum dilakukan oleh Kemendikbudristek, dan bisa diindikasikan nanti untuk jawaban sanggah mungkin langsung pada pengumuman kelulusan pasca sanggah tanggal 9 sampai dengan 10 April 2023. Dan kita berharap mudah-mudahan tanggal ini sudah tidak ada perubahan lagi, tanggal 9 sampai dengan 10 April untuk pengumuman kelulusan pasca sanggah ini. Berikutnya, informasi yang kedua, jumlah formasi 2023. Belum juga selesai untuk 2022 tahapan seleksinya, tapi sudah muncul berbagai informasi yang terkait dengan seleksi 2023 ini. Diambil dari tribungayo.com bahwa Kemendikbudristek sudah menginformasikan melalui Dirjen GTK Bu Nunuk Suryani kepada kompas.com, ini yang dikutip oleh tribungayo.com, bahwa 2023 ini akan dibuka 600.000 formasi ya. Detailnya adalah 601.286 formasi ASN P3K Guru. Ini yang diusulkan oleh pusat, yang memang sudah disiapkan anggarannya oleh Menteri Keuangan, sehingga sudah ada alokasi formasi 601286 tahun 2023.
Dari 600.000 formasi ini terdiri dari sisa kebutuhan formasi 2022 yaitu 531.524 ditambah dengan guru ASN pensiun untuk tahun 2024 ini sudah diperhitungkan 69.762 orang, sehingga total 2023 jumlahnya sekian, 601.286 formasi yang sudah disediakan untuk dibuka tahun 2023 ini sebagaimana disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani. Dan tentunya ini belum jelas ya, karena secara resmi tahun 2023 ini belum dibuka oleh Panselnas, hanya sebagai gambaran saja. Berikutnya informasi yang ketiga tentang pembatalan penempatan bagi pelamar prioritas 1. Bu Nunuk Suryani juga menyampaikan bagi 3043 pelamar P1 nasibnya di 2023 ini akan tetap diikut sertakan secara otomatis dalam proses seleksi 2023 dengan menggunakan status TP. Jadi Bu Nunuk sampaikan tidak perlu khawatir, Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing tahun 2023 ini. Dan pertanyaannya, benarkah nanti kita dapat penempatan di 2023? Karena tergantung dengan daerah masing-masing mau membuka formasi untuk 3043 pelamar prioritas 1 yang sebelumnya penempatannya dibatalkan. Mudah-mudahan ini didengar oleh semua Pemda yang memiliki pelamar prioritas 1 yang dibatalkan penempatannya, sehingga untuk 2023 menjadi prioritas pembukaan formasi bagi teman-teman kita yang sebelumnya sudah dibatalkan penempatannya. Karena Panselnas sudah mengirimkan surat nama-nama pelamar P1 yang sudah dibatalkan penempatannya, sehingga akan memudahkan untuk memetakan dalam usul formasi PTKK tahun 2023. Dan teman-teman juga diharapkan proaktif untuk mendekati Pemda guna menyampaikan aspirasi, jangan sampai P1 yang dibatalkan penempatannya tidak dikasih formasi 2023. Berikutnya untuk pelamar P2 dan P3 dengan status TP ya, yang sebelumnya hanya diobservasi tidak melalui CAT, ini terbaru dari Bu Nunuk Suryani. Kita akan coba dengarkan. Nah itu kalau nggak mau yang untuk observasi tidak tahu bagaimana ya, kalau yang P1 jelas. Tapi yang ini tadi disampaikan Bu Nunuk Suryani, kalau yang observasi itu tidak tahu seperti apa. Artinya untuk P2 dan P3 yang sebelumnya hanya observasi itu belum ada kejelasan ke depan. Kita lanjut. observasi yang ada penempatan yang nggak lulus. Tapi yang sekarang nanti kita akan. Nah, kita ulangi. Nanti kita akan. Tapi yang observasi yang ada penempatan yang nggak lulus. Yang observasi yang tidak dapat penempatan itu tidak lulus. Ini disampaikan Bu Nunuk. Tapi yang sekarang nanti kita akan kita lagi, kita belum ada panduannya. Kalau P1 kan udah jelas. Nah, yang sudah jelas justru yang untuk P1 ya, sebagaimana tadi disampaikan akan mendapat penempatan ya jika memang Pemdanya buka formasi. Dan juga disampaikan Bu Nunuk Suryani untuk observasi peserta yang sudah diobservasi, maksudnya yang statusnya TP itu belum jelas karena belum ada panduannya. Asli insya Allah semoga nomor 1. Saya tadi kan ya, ini hanya memastikan bahwa yang P1 batal penempatan itu akan diprioritaskan juga pada seleksi 2023. Dan untuk yang P3 dan P2 yang observasi dengan status TP tadi disampaikan Bu Nunuk Suryani, belum ada kejelasan karena belum ada panduan secara resmi atau regulasi yang mengatur seleksi P3K 2023. Tapi kalau kita dengar informasi sebelumnya, untuk 2023 itu akan tetap menggunakan regulasi yang digunakan 2022 atau Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022
Hanya saja menurut saya tetap ada perubahan di beberapa bagian yang terkait dengan pelamar yang sudah diobservasi dengan status TP ini. Kita sangat berharap ini nanti tidak perlu ikut tes lagi ya. Tadi disampaikan Bu Nunuk Suryani belum jelas ya, karena memang belum ada panduannya, tapi kita berharap teman-teman yang dengan status TP kategori P2 dan P3 ini nanti tinggal penempatan saja. Itu harapan saya dan kita semua tentunya. Kita lanjutkan untuk yang kelima, syarat guru swasta daftar P3K Guru 2023. Ini ada sedikit kejanggalan menurut saya ya. Dari tribungayo.com masih kita kutip dari sana. Guru swasta dapat mendaftar P3K Guru 2023 yang masuk kualifikasi P4 atau pelamar umum. Ini sama seperti 2023. Yang masuk kualifikasi P4 atau pelamar umum itu bisa dari guru swasta ya. Tentu yang mendapatkan kesempatan itu adalah guru swasta yang memiliki sertifikat pendidik. Artinya dia itu sebagai lulusan PPG dan bukan sebagai guru swasta ya. Sebagai lulusan PPG yang melamar jalur pelamar umum. Karena jalur pelamar umum itu ada dua. Pelamar umum dari Dapodik yang baru terdaftar minimal 1 tahun. Kemudian yang kedua adalah pelamar umum dari lulusan PPG, termasuk dari guru swasta yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu bisa mendaftar. Nah, kejanggalannya menurut saya ini ya, guru swasta terdapat ketentuan khusus yang harus dipenuhi sebelum melakukan pendaftaran P3K Guru 2023. Kalau memang itu sebagai pelamar umum dengan lulusan PPG, saya pikir ini sudah cukup ya, tidak harus ada ketentuan khusus ya. Ketentuan khususnya itu sudah memiliki sertifikat pendidik ya. Adapun ketentuan tersebut disampaikan Bu Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK. Untuk guru swasta kami tambahkan syarat harus izin dari yayasan, kata Nunuk. Izin dari yayasan itu kalau memang nanti ada porsi khusus yaitu untuk guru swasta seperti 2021 ya. Dari guru swasta kan boleh mengikuti, yang penting terdata di Dapodik ya. Sedangkan untuk 2023 itu tidak ada ketentuan guru swasta mengikuti. Hanya saja guru swasta itu mengikuti pendaftaran P3K 2022 melalui jalur lulusan PPG. Kalau ditambahkan ada syarat khusus dari yayasan ya, ada izin ya, surat izin ya, tentu nanti akan diakomodir pada regulasi yang baru tentang ketentuan guru swasta yang bisa mengikuti seleksi P3K 2023 ini tanpa harus dia memiliki sertifikat pendidik. Kalau dia yang sudah memiliki sertifikat pendidik, nanti jalurnya tetap jalur lulusan PPG, itu menurut saya. Dan ini ada janggalan ya kalau seperti itu. Ini juga disampaikan, ini juga ditambahkan, hal tersebut menjadi syarat tambahan yang diperuntukkan bagi guru swasta yang masuk dalam kategori P4 atau umum pada P3K 2023. Nah, kalau memang dia sebagai guru swasta yang bisa mendaftar tersendiri, tentu harus ada ketentuannya di regulasi. Sementara kalau memang dia mendaftarnya pelamar umum sebagai lulusan PPG, tentu menurut saya nggak butuh, nggak perlu dia harus memiliki surat izin dari yayasan, karena lulusan PPG itu belum tentu dia sudah mengajar kan, seperti itu. Dan kalau dari swasta yang punya serdik, nanti daftarnya tetap sebagai dia lulusan PPG posisinya, bukan dari guru swasta. Berikutnya yang keenam atau yang terakhir, ini terkait dengan P3K Guru 2023 dibuka bulan Mei Juni 2023. Ini baru ancer-ancer ya, ini belum bisa dipastikan sebab tahapan 2022 belum selesai, karena baru bulan April tanggal 9 itu akan diumumkan pengumuman pasca sanggah, dan tahapan bulan Mei juga pasti masih ada yang belum selesai untuk tahun 2022 ini, karena masih harus ada usul NIP3K, pembagian SK dan lain-lain. Dan mudah-mudahan sih ini bisa ditarget sampai bulan Mei sudah selesai untuk
rekrutmen 2023 untuk rekrutmen 2022. Kalau kita simak ya surat dari Kemenpan RB tentang usul formasi tahun 2023 ini kepada setiap daerah ya untuk mengusulkan formasi P3K 2023 ini dimulai tanggal 20 Maret sampai dengan 30 April. Baru sampai 30 April itu semua Pemda harus sudah input data usulan formasi melalui e-formasi, sehingga kalau kita asumsikan di bulan Mei menurut saya terlalu cepat ya, karena 30 April sendiri baru selesai input data, itu juga kalau sesuai jadwal. Belum lagi setelah input data ini nanti akan ada pembuatan regulasi baru, atau misalkan menggunakan regulasi 2022 harus ada penyesuaian ya, tidak langsung digunakan karena masih bunyi Permenpan RB 2022 yang digunakan untuk rekrutmen 2022. Kalau mau digunakan di 2023 tentu harus dirubah redaksinya untuk rekrutmen 2023. Sehingga bulan Mei menurut saya masih terlalu dini, tapi mudah-mudahan sih ini bisa terkejar ya beriringan dengan seleksi 2023 yang sedang berjalan. Kemudian dilanjutkan Mei langsung dibuka 2023, meskipun misalnya pendaftaran kan baru bisa dilakukan bulan Juni atau bulan Juli ya, seperti tahun 2021 bulan Juli itu sudah mulai dibuka pendaftaran ya, karena proses input data juga membutuhkan waktu. Setelah formasi diusulkan oleh semua Pemda, tentu nanti akan diinjek atau diinput ke aplikasi SSCSN milik BKN, baru bisa dibuka formasinya 2023. Itu menurut pendapat saya. Dan jika teman-teman punya pendapat lain terkait dengan pembahasan kita hari ini, silahkan isikan di kolom komentar. Semoga menjadi tambahan informasi dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.